Toko Wong, saksi bisu pembantaian massal 1965 hingga 1966 di Bali. Medio 1965 hingga 1966 Bali diyakini menjadi ajang pembantaian massal bagi orang-orang yang dicap komunis. Namun masalah ini tidak pernah diselidiki sampai tuntas. Waktu berlalu, negara pun melupakannya. Adalah sebuah gedung bekas toko berlantai 2 di Jembrana, Bali yang menjadi saksi bagaimana aksi brutal itu dilakukan. Suara senapan mesin berpadu jerit erang kesakitan memenuhi heningnya udara malam. Ditambah hilir mudik truk-truk militer membawa mayat menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Aku Mustawi, seorang saksi mata atas peristiwa itu, 2 Desember 1965, malam hari. Seperti dialami kebanyakan orang-orang di masa itu, Mustawi tak bisa mengelak dari pusaran gejolak politik setelah kudeta politik yang gagal di Jakarta. Mustawi pun terseret dalam atmosfer pertarungan politik kekuasaan yang digerakkan dari Jakarta. Setelah Presiden Soekarno berangsur-angsur kehilangan legitimasinya, lahir keputusan dari Markas Angkatan Darat di ibu kota untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya. Dalam sekejap, semua anggota dan simpatisan PKI diburu, dibunuh dan dibantai, termasuk di Bali. Didukung negara-negara barat yang anti-komunis, Angkatan Darat seperti menemukan dalih untuk menghancurkan orang-orang komunis. Pada pekan-pekan pertama, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi ladang pembantaian terbesar. 2 bulan kemudian, terutama setelah pimpinan Angkatan Darat mengirim pasukan elitenya, Resimen Para Komando Angkatan Darat, REPKAT, ke pulau itu, giliran orang-orang yang dicap komunis di Bali dibatai. Konflik lama tingkat lokal antara elit PNI dengan dan simpatisan PKI pun ikut mewarnai. Di Bali, bukan rahasia lagi, tuan-tuan tanah identik dengan PNI, sementara petani melarat banyak berlabuh ke partai berlambang Palu Arit, dan korban pun berjatuhan. Sejak Desember 1965 hingga beberapa bulan kemudian, diperkirakan korban tewas yang dibantai di Bali mencapai 80.000 orang, atau sekitar 5 dari penduduknya, tulis Jeffrey Robinson dalam bukunya Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik, 2006. Dan sosok Mustawi tak bisa mengelak dari semua itu. Tumbuh besar di komunitas muslim di kampungnya, yang dilatari konflik lokal dan barangkali fanatisme agama, dia berada di barisan anti-komunis dan mendukung langkah-langkah Angkatan Darat. Ia turut mendukung langkah ABRI. Tugasnya mulai membunuh, menjemput dan menahan paksa, hingga melakukan penjagaan. Dan di malam itu, dia bersama anggota Ansor lainnya, juga kelompok milisi anti-komunis serta militer, berjaga-jaga di depan gedung tersebut. Lokasinya terletak di pusat keramaian kota negara, Jembrana. Di sana banyak tinggal orang-orang Tionghoa dan peranakan Arab. Gedung bernama Toko Wong. Sebelum disulap oleh militer menjadi tempat tahanan bagi orang-orang PKI, dulu adalah toko kelontong milik seorang Tionghoa, Wai Bianchie, yang melarikan diri setelah kudeta yang gagal di Jakarta. Sehari sebelum pembantaian, Mustawi dan barisan anti-komunis lainnya menyerahkan 27 orang yang dicap PKI kepada petugas militer. Mereka dijemput dari kampung atau desa-desa terdekat. Para tentara kemudian membawa mereka dengan ke truk menuju Toko Wong. Orang-orang PKI yang dicokok di desa-desa lainnya juga sebagian dibawa oleh kelompok milisi lainnya ke gedung itu. Di ruang-ruang di dalamnya, sudah ada lebih dari 200 orang tahanan. Lalu pembantaian sekitar 300 orang itu pun dimulai. Diberondong dengan senapan mesin pada pukul 9 malam, Aku Mustawi. 2 jam kemudian mayat-mayat sudah diangkut dengan truk-truk militer untuk dikubur atau dibuang di sejumlah tempat di Jembrana. Menurut Ngurah Suryawan dalam buku Ladang Hitam di Pulau Dewa, Pembantaian massal di Bali 1965, 2007, menyebutkan ratusan mayat itu sebagian 5 ditanam di kuburan kota negara, sumur-sumur penduduk di wilayah Melaya dan pantai Candi Kusuma. Mustawi menyebut sebagian tahanan yang tewas ada yang dimasukkan ke dalam sumur di halaman belakang Toko Wong. Sementara dia sendiri tidak ikut membantai karena tidak diizinkan masuk. Adapun alasan mereka dibantai karena ruangan yang sudah terlalu penuh, bisiknya. Namun keterangan Mustawi ini berbeda dengan catatan sejarah Wayan Reken yang dikutip I. Ngurah Suryawan di bukunya. Dalam buku itu, Reken disebut mengeklaim bahwa Front Pancasila, gabungan berbagai milisi PNI, NU dan beberapa organisasi lainnya, menemukan dokumen milik PKI di rumah salah seorang simpatisannya di Desa Kebondewa, Jembrana. Klaim penemuan dokumen milik PKI ini muncul setelah terjadi insiden terbunuhnya seorang intel Angkatan Darat dan 2 pemuda Ansor di Desa Tegal Badeng, Jembrana, 30 November 1965, oleh para anggota PKI. Ini terjadi akibat bentrokan setelah pihak berwenang yang didukung kelompok milisi PNI dan mencurigai sejumlah simpatisan PKI menggelar rapat gelap. Namun sejumlah sejarawan, dalam penelitiannya yang terbaru, menganggap klaim itu minim bukti.
Penelitian sejarawan Jeffrey Robinson pada 1995 dan 2018 dan John Rosa pada 2020 justru mengindikasikan bahwa Angkatan Darat dan pimpinan partai mendalangi dan menghasut kekerasan di pulau itu. Bagi sejarawan John Rosa dalam bukunya Riwayat Terkubur, Kekerasan Antikomunis 1965 hingga 1966 di Indonesia, 2024, insiden Tegal Badeng menjadi dalih untuk pembunuhan massal di Bali. Intinya, menurut Reken, dokumen itu membeberkan rencana PKI untuk menyerang kampung-kampung Muslim, markas tentara, hingga membebaskan orang-orang PKI yang ditahan di Toko Wong. Dalam catatan Wayan Reken, sekitar pukul 18, 2 Desember 1965, para tahanan PKI yang berjumlah 276 orang di Toko Wong bikin ulah. Mereka melakukan mogok makan. Ujungnya, mereka dilaporkan hendak kabur dengan cara menerobos penjagaan, mengakibatkan 276 orang itu tewas. Tetapi saksi lain, Ketut Reden, mempertanyakan alasan para tawanan itu ditembak di Toko Wong lantaran melawan. Menurutnya, mustahil apabila tawanan melawan para penjaga. Sejak awal, para tawanan itu tidak pernah melawan saat ditangkap. Namun Reken tidak membantah bahwa para tahanan yang berjumlah sekitar 200 anggota dan simpatisan PKI akan dibantai. Dia tidak tahu alasannya, tetapi dia sering mendengar suara jeritan dan bunyi tembakan jarawan John Rosa dalam bukunya Riwayat Terkubur, Kekerasan Antikomunis 1965 hingga 1966 di Indonesia, 2024, menyebut apa yang melatari pembantaian di Toko Wong. Walaupun mengaku tidak dibolehkan masuk ke dalam Toko Wong, Mustawi mengetahui di dalamnya ada ruang-ruang kecil. Satu ruangan tahanan diisi sampai 50-an orang, kali ini kata Ketut Reden. Dia memperkirakan ada sekitar 300 orang yang ditahan di rumah berlantai 2 itu. Mereka semua diminta membuka baju. Namun dia sempat menyayangkan karena banyak kasus terjadi akibat sentimen pribadi dan tidak dibuktikan kebenarannya. Sebagai contoh, saat para tentara memberhentikan sebuah kendaraan lalu menembak mati semua penumpangnya, hanya gara-gara laporan di tempat tersebut sebelum kejadian telah terjadi bentrokan antara komunis dan anti-komunis. Lain halnya dengan Ega Tapakutirta, yang sudah tinggal bertahun-tahun di rumah yang dikenal sebagai Toko Wong di Kota Negara, Jembrana, Bali. Ruang-ruang yang dulu dijadikan ruang tahanan sudah mereka ubah menjadi kamar tidur. Rumah itu dibeli oleh ayahnya, Wayan Santiada Tirta, kelahiran 1930, pada 1975 setelah lama dibiarkan kosong. Semenjak 1972, mereka menempati rumah berlantai 2 tersebut. Bangunan itu masih menyisakan interior masa lalunya yang sebagian tidak terurus, walaupun sebagian kecil sudah diubah. Ega mengakui ada sudut-sudut di rumah itu yang menjadi pengingat bahwa di sana pernah terjadi tindakan bengis. Sumur tua yang dulu digunakan untuk membuang setidaknya 8 atau 10 jenazah tahanan PKI masih bisa dijumpai, walau atapnya sudah ditutupi beton. Letaknya di sisi kanan di halaman belakang rumah itu. Tulang belulang jenazahnya sudah diambil oleh keluarganya sebelum 1980-an. Di dalamnya, kamar-kamar kecil yang dulu disulap menjadi ruang tahanan masih ditempati Ega dan keluarganya. Adapun tangga besi yang dulu dijadikan lokasi penembakan seorang tahanan yang berusaha kabur sudah dibongkar karena terlalu curam. Kesaksian adanya pembantaian di Toko Wong pun dibenarkan oleh orang yang dulu menjadi tukang jagal, di mana anak-anak tukang jagal itu, ternyata, menjadi teman anak-anaknya. Merekalah yang kemudian berkisah, di mana ratusan orang dibantai di rumah itu. Sebelum dicat ulang, menurutnya, di sudut-sudut tembok ruangan tengah dulu ada lubang-lubang kecil bekas tembakan. Tentang jumlah tahanan yang ditembak dan mayatnya dibuang di sumur di belakang rumahnya, Suan menyebut 8 orang. 5 lelaki dan sisanya perempuan. Kamar Suan sendiri dulunya adalah bekas tahanan. Luasnya sekitar 3 kali 4 meter. Masih tampak seperti aslinya. Ada jendela kokoh dengan terali besi. Ada pula patung kecil Bunda Maria dan salib. Temboknya terlihat kokoh dan tebal. Pembantaian dimulai setelah Repkat dikirim ke Bali. Setelah telunjuk diarahkan oleh pimpinan Angkatan Darat ke arah PKI sebagai pihak tertuduh dalam kudeta yang gagal pada 1 Oktober 1965, gelombang pembantaian massal terhadap orang-orang yang dicap merah, simpatisan, anggota, atau pimpinan partai itu pun dimulai. Dimulai dari Aceh, lalu meledak di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Sebagian sejarawan memperkirakan korban pembantaian massal antikomunis di Indonesia antara 500.000 hingga 1 juta orang. Adapun di Bali, jumlah korban diperkirakan sampai 80.000 orang. Atau sekitar 5% penduduk Bali yang berjumlah kurang dari 2 juta jiwa. Saat itu, tulis Jeffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik, 2006. Kekerasan di Bali,
Menurut salah satu laporan pertama yang ditulis seorang mahasiswa sejarah, Su Hokgi, pada akhir 1967, rentetan pembantaian yang tidak tertandingi di masa modern. Karena terjadi dalam waktu yang begitu singkat, dan begitu banyak yang terbunuh, tulisnya. Su Hokgi menulis artikel ini dengan menggunakan nama samaran, Dewa. Semula akan diterbitkan di Surat Kabar Mahasiswa Indonesia, namun tidak pernah benar-benar dipublikasikan. Belakangan, tulisan itu dimuat sejarawan Robert Sripp dalam bukunya The Indonesian Killings of 1965 hingga 1966, Studies from Java and Bali, 1990. 10 tahun kemudian, buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apakah ini perang? Bukan, tulis Su Hokgi dalam artikel berjudul Pembantaian di Bali di buku itu. Pembantaian itu bukanlah akibat dari perang, tambahnya. Dalam perang, meskipun kedua pihak yang berhadapan tidak seimbang, mereka akan selalu berusaha menyerang atau paling tidak mempertahankan diri dengan berbagai cara. Apa yang terjadi di Bali tidak seperti itu, ujarnya. Penyembelihan atau pembantaian adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Demikian kesimpulan Su Hokgi. Namun berbeda dengan pembunuhan massal di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang digelar sejak awal Oktober 1965, pembantaian di Bali justru baru dimulai pada Desember 1965, kata sejarawan Jeffrey Robinson. Tepatnya, ketika persekutuan politik dan militer di tingkat nasional maupun lokal sudah semakin telak berubah menentang PKI, tulisnya dalam buku Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik, 2006. Dalam dua pertama, Oktober dan November 1965, di Bali, kampanye gencar oleh pimpinan Angkatan Darat dalam menentang PKI berdampak pada perimbangan kekuatan-kekuatan politik di pulau itu. Robinson berujar, kerjasama yang diperbarui antara Komando Militer Lokal dan PNI menyudutkan Gubernur Bali Suteja, PKI, dan partai-partai kiri lainnya. Perubahan ini merupakan salah satu prakondisi struktural bagi pembantaian yang dimulai pada bulan Desember, tapi tak cukup untuk memicu pembunuhan yang merajalela, paparnya. Sebelum kedatangan Repkat yang dikirim dari Jawa pada awal Desember 1965, sambungnya, kekerasan politik di Bali hingga batas tertentu masih tertahan oleh ketegangan yang mengalami kebuntuan antara berbagai kekuatan politik yang bersaing di tingkat lokal. Insiden di Desa Tegal Badeng, Jembrana, 30 November 1965, antara simpatisan PKI dan penentangnya, mengakibatkan seorang intel Angkatan Darat dan dua pemuda Ansor tewas, dianggap sebagai penyulut pembantaian di Bali di bulan-bulan berikutnya. Disinilah muncul analisa bahwa pembantaian di Bali sebagai kekerasan spontan. Interpretasi seperti ini banyak didasarkan liputan sejumlah media asing tidak lama setelah pembantaian di Bali, menyebut apa yang terjadi di sana sebagai dendam kesumat terhadap kaum komunis. Mereka lalu meyakini kehadiran Repkat untuk menghentikan pembunuhan oleh massa yang kalap. Laporan-laporan seperti inilah yang dipertanyakan sejarawan John Rosa. Dalam bukunya Riwayat Terkubur, Kekerasan Antikomunis 1965 di Indonesia, 2024, Rosa menyebut hal itu menyiratkan betapa buruk kualitas literatur mengenai kekerasan 1965 hingga 1966. Sebaliknya, dalam temuan Rosa, setelah Gubernur Bali Suteja tersingkir dan Panglima Kodam Udayana Brigjen Syafriuddin tergeser, pasukan Repkat yang dikirim ke Bali bebas bekerja sama dengan personel Angkatan Darat di bawah Komando Teritorial dan PNI. Khususnya dengan milisinya, para tameng, untuk mengatur pembunuhan besar-besaran terhadap para anggota PKI di Bali, jelasnya.